laporannya bank asing berlabelkan syariah gitu ya, atau korporasi swasta dalam negeri yang berlabelkan syariah, tetapi perilakunya lebih dahsyat dari konvensional gitu. Bahkan asuransi lebih dahsyat perilakunya dari asuransi syariah. Di MUI juga capek ini kelakuan Buya Sakur liberal, Quran aja ditentang, ini macam mana zaman begini. Tapi Pak Abu Bakar Assegaf ini pun mengingatkan, inilah bahaya yang luar biasa di akhir zaman gitu. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi melihat zaman kayak gini? Ketika silakan dah Bang. Yang pertama saya pernah webinar dengan Buya Sakur. Waktu itu soal tantangan peradaban zaman gitu, yang merujuk pada situasi pertarungan materialisme Cina dengan Amerika, dan bagaimana Iran serta beberapa negara lain gitu. Saat itu sih saya nggak masalah, fine aja, oke aja. Tapi ketika dia menjadi pembicara sebelum pindah ke moderasi agamanya Mabes Polri, saya beberapa kali diundang lagi dalam webinar, tapi saya kebetulan tidak cocok waktu posisinya. Dan dalam setiap webinarnya dia selalu ada pembacaan puisi. Biasanya puisi tentang cinta gitu. Cinta dalam pemahaman mencintai asadun hubban lillah gitu posisi. Jadi hubban lillah itu dikemukakan dalam perspektif hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan lingkungan, dengan keluarga, dan dengan semuanya posisi. Buya sendiri suka beberapa timnya suka ngajak saya mancing. Oh iya, betul. Pak Farid pernah nyari dia lagi tetirah apa semedi di mana tengah laut Pak, gitulah. Iya, tengah laut. Gitu, suka mancing. Merokoknya kuat sekali. Betul, ahli hisab. Rokoknya ahli hisab, betul. Nah, ketika saya tahu dia menjadi pembicara moderasi agama, gitu ya, saya mencoba memantau apa pembicaraannya, gitu. Nah, ketika dia bilang Islam bukan ajaran sempurna, dia merujuk ke dalam posisi bagaimana Pak Muhammad ketika menerima Iqra berdiskusi dengan pendeta, gitu. Berdiskusi dengan pendeta. Lalu selama dengan Khadijah, dia tidak poligami. Lalu orang masuk surga dengan menyebut la ilaha illallah adalah sebagai sarana persatuan, dan kemudian bukan mengucap la ilaha illallah masuk surga gitu. Nah, dari sini saya melihat memang ada tanda-tanda yang berbeda dalam cara melihat Buya Sakur. Pertama soal Buya Sakur melepas Al-Maidah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam Madinah. Buya Sakur melepas itu gitu. Yang kedua, ketika la ilaha illallah sebagai sarana persatuan tetapi kemudian dijadikan sarana untuk masuk surga ketika orang menutup hidupnya, maka Buya Sakur tidak melihat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad itu punya makna yang amat sangat luar biasa. Bukan cuma sekedar pernyataan la ilaha illallah pada struktur pribadi, tapi dalam Al-Quran dikenal 7 struktur lapisan masyarakat. Individu, keluarga, komunitas, sosial, nasional, regional, internasional. Ada 7 posisinya. Pada tiap lapisan ketika diterjemahkan ke dalam Al-Ikhlas, ke dalam terjemahan Qul huwallahu ahad, ini pembelajaran saya bukan sekarang, pembelajaran saya dengan sejumlah kiai yang tidak perlu saya sebut namanya, tapi lebih dari 3-4 kiai kalau masuk ke dalam perdebatan di sini. Perdebatan bukan dalam arti apa-apa, tapi perdebatan dalam pengertian bagaimana memahami Al-Ikhlas yang luar biasa itu. Jika melihat Al-Ikhlas di mana Muhammad dan umat manusia sebagai subjek, maka perintah pada individunya adalah memang tidak bisa mensyarikatkan Allah. Itu pengertian dasarnya, itu yang paling akar adalah tidak bisa mensyarikatkan Allah. Padahal Qul huwallahu ahad ini maknanya tidak lain tidak bukan adalah la ilaha illallah.
Jadi artinya ketika alastu rabbikum qalu bala syahidna, maka pada akhir hayatnya juga harusnya la ilaha illallah. Itu berarti terjadi konsistensi dari mulai ruh dihembuskan sampai dengan ruh dipisahkan dengan jasad. Itu yang saya tidak lihat kajian pada Buya Sakur, gitu ya, posisi. Ini mendalam sekali, sangat mendalam. Bagaimana Al-Araf 172 bisa menyatakan alastu rabbikum qalu bala syahidna, lalu kemudian seseorang itu selesai hidupnya dengan baik, andai kata dia konsisten menjalankan alastu rabbikum qalu bala syahidna dengan la ilaha illallah. Itu manusia sebagai objek untuk menegakkan la ilaha illallah. Karena dia manusia menegakkan sebagai objek yang menegakkan ajaran, maka ketika dia dalam kehidupan la ilaha illallah dalam pengertian ajaran, maka yang hanya bisa menyatukan umat manusia di dunia itu adalah la ilaha illallah. Jadi Buya Sakur tidak bermain semantik yang bermain semantik yang terbatas, kalau boleh saya tambahkan, bahkan sangat terbatas. Saya tidak seahli Buya Sakur dalam memainkan semantik, tapi dalam perspektif di mana kita mendapat pemahaman, misalnya Qul huwallahu ahad ini dalam perspektif yang luas sekali, dia bisa kita lihat bahwa ketika manusia sebagai objek ajaran, dalam hal ini adalah la ilaha illallah, dalam hal ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad melalui Jibril, maka ajaran itu asyhadu alla ilaha illallah, gitu, la ilaha illallah itulah yang mempersatukan umat manusia. Karena dengan ajaran lain tidak akan pernah bisa mempersatukan. Jadi levelnya tetap kembali pada struktur lapisan masyarakat. Pada level individu, la ilaha illallah itu adalah bentuk konsistensi, bentuk istiqomah dari alastu rabbikum sampai dengan posisi, sampai dengan akhir kehidupan la ilaha illallah. Pada struktur masyarakat sosial, komunitas sosial dan nasional, bahkan sampai dengan internasional, maka kebersatuan keluarga, kebersatuan komunitas, kebersatuan sosial, bersatunya masyarakat nasional, bersatunya masyarakat regional dan internasional, itu hanya bisa terjadi jika menegakkan ajaran la ilaha illallah. Dengan begitu sebenarnya kajian Buya Sakur tidak lengkap ketika dia sampaikan itu dalam modernisasi agama di Mabes Polri. Itu tadi saya bilang, saya tidak sepandai Buya Sakur dalam memahami semantik, gitu ya. Tapi ketika kita ambil perspektif manusia sebagai individu, perspektif manusia dalam posisi memegang ajaran, objek ajaran, menjalankan ajaran, maka mestinya terjadi relasi antara la ilaha illallah sebagai wujud alastu rabbikum qalu bala syahidna dengan la ilaha illallah dalam kerangka menegakkan ajaran yang mempersatukan umat manusia, dan dengan la ilaha illallah terjadi pembebasan atas apa yang saya sebut sebagai 5K. Pembebasan atas ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan, dan kehinaan. Itu hanya terjadi ketika kita menegakkan la ilaha illallah. Itu perspektifnya amat sangat luar biasa. Tapi itulah yang tidak dikehendaki oleh, kalau balik lagi ke Al-Baqarah 29, 30, 31, 32, 33, 34, jelas tidak dikehendaki oleh materialisme, jelas tidak dikehendaki oleh sekularisme. Jelas itu tidak dikehendaki. Makanya kemudian setan meminta penangguhan. Makanya setan diberikan izin penangguhan sampai dengan akhir dunia, dan kemudian diberikan keleluasan mengganggu, tapi dengan catatan, bagi mereka yang ikhlas menegakkan la ilaha illallah, engkau tidak akan pernah mengganggu. Jadi saya kira itu kajian kita yang kedua soal Buya Sakur. Kajian kita yang ketiga tentang Buya Sakur dalam perspektif moderasi agama. Kalau moderasi agama, mestinya kita tidak hanya bicara fokus pada Islam. Oh iya, ini juga. Nggak boleh moderasi agama itu hanya pada Islam. Maka ketika Anda bicara moderasi agama hanya pada Islam, maka Anda sedang menjalankan agenda Rand Corporation. Ketika Anda menjalankan moderasi agama hanya pada fokus Islam, maka Anda sedang menjalankan Rand Corporation. Anda sedang menjalankan agenda State Department of US. Ini tegas kalimat saya nih. Kita boleh beradu referensi. Saya ulang, saya boleh beradu referensi dengan, katakan dengan intelektual Indonesia. Tidak satu dua, saya berani. Rand Corporation. Subhanallah, saya tidak sedang menantang, tapi saya mengatakan, saya punya dokumen yang cukup, saya punya kajian akademik yang cukup solid. Jadi sekali lagi seperti saya menyatakan berkali-kali, ya kalau ulama itu mau mengucapkan sesuatu, belajar dulu, tabayun dulu, tabayun yang dalam. Itu saya kemukakan dalam persoalan COVID, saya persoalan vaksin, sampai akhirnya soal bagaimana Indonesia diserang dalam perspektif sekularisasi dan materialisme gitu. Kajian saya yang tiga hal tadi pada Buya Sakur, dan saya kira cukup memberikan penjelasan kepada pendengar
Ya, oke. Nanti urusan Range Corporation kita atur diskusi lain, Bang Ihsanuddin Nursi. Boleh. Tambah seru ini ya. Tapi kita balik lagi ke masalah. Tadi saya bacakan juga berita hutang kita tuh dari 21 negara Indonesia 6 kuadran triliun. Waduh, 418 miliar US dollar. 10 negara yang nggak jauh-jauh dari kita saja udah 217 miliar US dollar. Cina nomor 6 apa nomor 5 tuh, Hong Kong begitu. Nomor 4 Cina. Nah, yang saya mau tanyakan, ini kan negeri entah salah urus tah gimana ya. Belum lagi kita hitung-hitung bayar hutang, tapi kita tambah lagi hutang. Bahkan surat utang negara pun dibeli oleh BI. Tambah lagi mengguyur kereta api baru-baru ini. Mau kemana kira-kira ini? Ya, sementara para petinggi sedang jalan-jalan ke Eropa dan beberapa negara. Beritanya deforestasi, tapi lembaga hutan di sini bilang apa yang deforestasi? Nah, nampaknya kejujuran menjadi sebuah masalah di negeri ini. Apa yang bisa kita ambil hikmah supaya nggak kebanyakan darah tinggi atau pegel? Apa yang mesti kita sikapi masalah macam gini? Yang pertama soal utangnya dulu ya gitu ya. Yeah. Pemerintah sedang mengajarkan kepada masyarakat Indonesia agar berbudaya ngutang dengan basis riba. Nah, itu pinjol akhirnya keluar. Ya pinjol juga salah satunya. Tapi kalau kita lihat dari cara berpesta poranya bank-bank asing berlabelkan syariah gitu ya, atau korporasi swasta dalam negeri yang berlabelkan syariah, tetapi perilakunya lebih dahsyat dari konvensional gitu. Bahkan asuransi lebih dahsyat perilakunya dari asuransi syariah, maksud saya. Oh, iya. Lebih dahsyat dari perilakunya asuransi biasa. Maka sesungguhnya tadi saya bilang, saya nggak enak ngomongnya, tapi itu tadi. Iya. Karena ada Dewan Syariah juga dengar nih pagi ini. Habis saya ini. enak, tapi terus terang saya berbeda dengan berbagai fatwa yang diterbitkan oleh MUI soal syariah. Saya misalnya tidak setuju dengan reksadana syariah, saya tidak setuju misalnya dengan pasar modal syariah, saya tidak setuju dengan asuransi syariah gitu. Iya. Sampai soal perbankan syariah, saya bertanya kepada mereka, coba terjemahkan dalam perspektif akuntansi. Tolong ajari saya untuk perspektif akuntansinya perbankan syariah itu kayak apa. Ajari saya, supaya saya mengerti bahwa itu betul-betul syariah gitu. Itu makanya ketika pemerintah berutang dengan basis riba, saya sedang mengajarkan, pemerintah sedang memberi contoh, membangun peradaban, sedang memberi contoh kepada masyarakat, menegakkan dan menjalankan peradaban riba. Bahkan Dia masyarakat kita seperti masyarakat yang sedang melawan Allah dan melawan Rasulullah. Walaupun kemudian kita kelihatan menjadi masyarakat Islam. Seorang teman yang hidup di orang Indonesia, hidup di 3 negara. Dia hidup di Australia, dia hidup di Jepang, dan hidupnya bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Hidupnya di atas 5 jari tangan gitu. Di sini 5 tahun, di sana 5 tahun. Jadi dia berpindah-pindah dari Melbourne ke Tokyo, dari Tokyo ke Washington. Dia menyatakan justru di beberapa negara yang dia kunjungi, di situ kelihatan ada Islam tapi tidak ada kurang umat Islam. Iya, dengan bunga bank 0% begitu kan udah syariah. Tidak ada Islam. Betul. Nah, itu kalau kita ambil dari persen. Kalau masuk ke dalam bagaimana kereta api cepat, bagaimana kemudian ngutang lagi sama Bank Dunia, saya kira memang ini poin kedua yang paling penting. Negara ini sedang mengarah kepada penyerahan segala sesuatunya ke dalam kendali swasta. Ini yang sesungguhnya secara tidak langsung Indonesia Incorporated terminologi Amerika, ini apa yang disebut dengan kudeta korporasi. Ini akan menjadi tulisan saya nanti. Judulnya kudeta korporasi. Nah, Anda bisa lihat dalam konstruksi PCR gitu ya. Anda bisa lihat dalam konstruksi vaksin. Anda bisa lihat dalam konstruksi COVID. Anda masuk dalam apa yang disebutkan korporasi kudeta. Jadi ini sesungguhnya bermula dari gagas Trans-Pacific Partnership untuk Asia Pasifik, tapi untuk Atlantik Utara disebut dengan Trans Trade and Investment Partnership. Apa ini terjadi bukan hanya di Indonesia, Bang? Seluruh dunia. Seluruh dunia. Kudeta korporasi itu selalu terjadi seluruh dunia. Itu makanya orang lupa ketika masuk Trump, gagas kudeta korporasi itu ketahan. Itu kelebihan satu ini ya. Iya, dia kayak orang gila, tetapi sesungguhnya dia
Dia tidak pernah menyebut sama sekali TPP atau TTIP. Dia tidak pernah sebagai pengganti dari WTO posisinya karena WTO. Tapi terus saja dia serang aja WTO, tapi dia tidak ikuti TPP atau TTIP, dia tidak ikuti itu. Kalau saya tambahkan sedikit informasinya, sebelum terjadi pemilu 2016, itu terjadi pertemuan Obama dengan Xi Jinping di Sun Lake, California. Itu pembicaranya bagaimana sesama dalam rangka membangun sistem fasis, istilah saya. Kalau sama-sama sistem fasis, di Amerika basisnya adalah korporasi, kapitalisme, corporate capitalism. Kalau di Cina basisnya adalah state capitalism, BUMN. Tapi sama-sama membangun sistem fasis. Gitu. Itu yang saya sebut sebagai khilafah, tapi khilafah materialisme. Nah, ketika masuknya khilafah materialisme, itu yang saya sebut sebagai kudeta korporasi. Ini omongan saya singkat, tapi kajiannya mendalam sekali nih, Aisyah Talib. Omongan saya singkat, hanya beberapa narasi, hanya beberapa kalimat. Tapi ini sedang tangguh berjalan. Anda bisa lihat bagaimana cryptocurrency sudah mulai begitu digandrungi di negeri barat sana dan bergelombang sampai akhirnya menimbulkan sejumlah anak-anak yang berada di usia 30 tahun menjadi miliuner dunia gitu. Disebutnya gitu ya. Jadi hal kedua yang Ahli Santai tanyakan dalam konstruksi kayak gini, bisa kita lihat sesungguhnya lewat kudeta korporasi ini, ya nanti 5K tadi cuma tinggal isapan jempol gitu. Ya kita akan tertindas karena korporasi ujungnya adalah soal profit, dewanya adalah kapitalisasi modal gitu ya. Tuhannya adalah profit making gitu ya. Dewanya adalah kapitalisasi modal. Lalu kemudian juga kebodohan tidak akan pernah teratasi, kemiskinan akan terus terjadi seperti juga terjadi di Amerika. Ketimpangan akan terus berjalan seperti juga terjadi di Amerika. Dan kehinaan akan terjadi karena perbudakan akan berlanjut. Yang saya sebut sebagai ultra modern slavery system. Itu hal kedua yang accidental. Yang ketiga, ketika kita bicara kejujuran, ini memang era VUCA. Era VUCA itu berarti false truth. Kebenaran yang palsu, kebenaran yang semu. Atau kebenaran versi dibalik semu kebenaran. False truth, truth false. Nah, itu makanya saya menghadapi tesis ini dengan trust seeking the truth atau truth seeking the trust. Bagaimana kepercayaan menjangkau kebenaran, bagaimana kebenaran menjangkau kepercayaan. Ini tesis ini kembali lagi tadi kepada Kulhu Wahad. Tesisnya tadi bagaimana trust seeking the truth atau truth seeking the trust itu orang harus mempertemukan alimul ghaibi wa syahadah wa wahu alimul hakim wa wahu sa'in qadir, misalnya dalam konstruksi Al-Qur'an dalam perspektif. Karena tadi kalimatnya kita menghadapi false truth atau truth false dalam periode di mana kejujuran menjadi sebuah gelombang kehidupan yang dinikmati oleh segelombang orang gitu. Saya ulang ya. Bagaimana kejujuran dinikmati oleh sekelompok orang, itu kan VUCA. Nah, itu gambarannya berarti counternya terhadap posisi Archimedes, berarti trust seeking the truth, truth seeking the trust, yang tidak bisa lain, tidak bisa tidak. Itu gambaran bagaimana harus menegakkan ajaran. Ketemu proses bagaimana Al-Amin yang ditujukan, yang distigmakan kepada Muhammad berubah menjadi Rasulullah. Peran orang yang dipercaya trust, seeking the truth, Iqra. Lalu berlanjutlah la ilaha illallah. Jadi prosesnya begitu. Trust seeking the truth itu Al-Amin, orang yang dipercaya, menjangkau kebenaran Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbik terus berkembang menjadi truth seeking the trust. Kebenaran itu kemudian membangun keyakinan orang bahwa yang disampaikan oleh Muhammad adalah benar. Gitu. Nah, itu berhadapan terus dengan yang namanya kepalsuan sebagai sebuah peradaban. False truth, kepalsuan sebagai sebuah peradaban. Materialisme itu palsu. Materialisme itu palsu. Materialisme itu, walaupun Anda bilang itu realisme, tapi sesungguhnya palsu. Kenapa? Karena dia fana. Dia akan habis dari segumpal, dari lumpur hitam menjadi nutfah, lalu kemudian jadi segumpal darah, dan seterusnya sampai membentuk tubuh manusia, lalu kembali lagi ke dalam liang lahat, maka dia fana. Maka dia sesungguhnya palsu. Dia yang hakiki adalah frekuensinya, ruhnya. Itu jadi ngelihatnya begitu. Ini subhanallah, astagfirullah, saya ngejelasin ini bahasa sederhana, tapi kalau dipikirin dalam banget ya Ahli Santai. Makanya saya diem aja dulu. Ini filsafat, kajian filsafat yang saya sederhanakan. Penting tuh masalah kejujuran, karena ini gampang disebut, tapi konsekuensinya luar biasa gitu. Ini menjadi hal yang hal berharga sekarang ini.
Lanjut Bang. Iya kan, modal dasar Muhammad adalah kejujuran. Itu di Al-Amin. Itu dia bilang trust seeking the truth. Itu kan kejujuran. Trust itu kan karena kejujuran. Dia menjangkau kebenaran, Iqra bismi rabbik. Tapi dari Iqra bismi rabbik yang berwujud menjadi la ilaha illallah, dia menjadi menjangkau keyakinan. Jadi kemudian kehidupan penuh dengan keselamatan. Jadi tesis trust seeking the truth, truth seeking the trust, itu pada akhirnya adalah dua narasi yang mengisahkan Siratun Nabawiyah Rasulullah dari posisi Al-Amin, lalu kemudian sampai posisi dakwah tertutup, dakwah terbuka, lalu hijrah, lalu kita, lalu Futuh Mekah, lalu tegaklah sebuah khilafah keislaman posisinya gitu. Sederhananya begitu kalau diterasakan dalam bahasa sederhana gitu. Jadilah kejujuran itu punya makna sangat luar biasa. Dan ketika kejujuran itu hilang, maka sesungguhnya fondasinya menjadi sangat rapuh. Anda bisa lihat kerapuhan itu bisa terjadi misalnya sekarang ini kita bisa lihat bagaimana LRT tabrakan. Lalu bisa kita lihat asal muasalnya tidak ada PMN, sekarang ada PMN 3,14 triliun untuk kereta api cepat. Lalu kita bisa lihat sejumlah imperatur atau sejumlah infrastruktur belangsakan, gitu.